Sebelum Selat Hormuz dibuka, Presiden Cina Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Kedua negara sepakat untuk perkuat kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan keduanya berlangsung di Beijing, Cina. Kedua negara ini bertemu untuk membahas peningkatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Dalam pidatonya, Presiden Cina Xi Jinping mengingatkan agar Spanyol tidak kembali ke hukum rimba seperti negara-negara lain. Saat ini hubungan Amerika Serikat dengan Spanyol alami keretakan dan berpotensi mengganggu kerjasama ekonomi kedua negara. Kunjungan ke Cina membuka peluang kerjasama baru bagi Spanyol. 同桑尼斯先生再次会面，这是你4年内第4次访华。当今世界乱象丛生，国际秩序礼崩乐坏，如何对待国际法和国际秩序，反映的这是一国的世界观、价值观、秩序观、责任观。中国和西班牙都是有原则、讲道义的国家。 都愿意站在历史正确的一边，我们应该加强沟通，巩固互信，紧密合作，反对世界倒退回丛林法则，共同捍卫真正的多边主义。 Selain bertemu dengan Spanyol, Presiden Cina Xi Jinping juga bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing, Cina. Xi Jinping tegaskan pentingnya upaya menegakkan hukum internasional sebagai fondasi utama perdamaian Timur Tengah. Dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Cina ajukan proposal 4 poin soal perdamaian Timur Tengah. Di antaranya, patuh terhadap prinsip supremasi hukum internasional dan patuh terhadap prinsip kedaulatan nasional. Xi Jinping juga tegaskan bahwa Cina akan terus memainkan peran konstruktif dan keamanan Timur Tengah harus dihormati. Sheikh Khaled sendiri menyatakan Uni Emirat Arab apresiasi peran Cina yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam upaya mencari solusi politik atas krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai untuk menghentikan perang yang terjadi. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian.
Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirenjurit, menyatakan serangan Israel ke Hizbullah hanyalah dalih untuk menyerang Lebanon. Gencatan senjata Amerika Serikat terhadap Iran juga hanya akal-akalan Amerika Serikat untuk membuat perang lebih besar. Kenyataannya, ketika ini ceasefire, Israel justru menyerang Lebanon. Alasannya menyerang Hizbullah, tapi yang diserang itu Lebanon. Karena Hizbullah itu secara perjanjiannya di Lebanon sendiri ini hanya berkuasa di bagian utara yang berbatasan dengan Israel. Nah, itulah ada UNIFIL, pasukan kita menjaga. Tapi ini kan yang diserang Lebanon, sudah masuk ke dalam Lebanon, sudah mencari. Artinya apa? Dia berusaha bagi tugas sama Amerika. Amerika sekarang fokus di Irak, Israel fokus menghabisi proksi Iran. Hamas sudah lumpuh, sekarang Hezbollah, si Houthi juga sudah setengah lumpuh. Walaupun mungkin masih punya kartu karena dia menguasai atau paling tidak punya peran menutup Bab el Mandeb yang masuk dari Laut Tengah lewat terusan Suez. Nah, kita lihat sekarang Hizbullah digempur habis-habisan. Nah, ketika sekarang Lebanon sudah mulai juga letih dengan perangnya, ditawarkan perjanjian damai yang di Washington. Itu Israel butuh waktu untuk konsolidasi. Ketika Israel memerlukan waktu ini, Amerika hasil konsolidasinya mengerahkan pasukan dari berbagai pangkalan dan komen di dunia, mengerahkan kapalnya ke Lautan Hindia, Laut Oman, di depan Selat Hormuz, dan katanya memberlakukan blokade terhadap kapal yang keluar dari Selat Hormuz. Semua ini taktik kok, sudah dirancang oleh mereka, supaya mereka tidak bingung menghadapi Iran berdua, tidak mampu. Sekarang yang dikedepankan menjaga Selat Hormuz. Selat Hormuz, kalau mau jujur, kapal-kapal yang ada di Teluk Persia itu tidak ribuan kok. Sebelum perangnya saja ratusan. Sebagian sudah dikasih izin oleh Iran juga lewat. Sekarang tinggal sedikit. Kalau dikatakan Amerika mau memblokade pelabuhan Iran yang ada kapal-kapal mangkal, buat saya dari dulu juga Iran tidak boleh jual minyak kok. Bagaimana di pelabuhannya banyak kapal mangkal, kecuali kapal militer. Kalau kapal militer di blokade, urusannya kan ya perang. Nah, dari situ saja sudah kelihatan kok bahwa konsolidasi ini untuk memusatkan perhatian, mengancam di Laut Oman, di depan Teluk Persia, di depan Hormuz. Nah, itu yang dicoba. Tapi kan kita lihat, boleh silakan Pak Trump blokade deh tuh. Tapi yang namanya minyak yang dikirim untuk Cina, untuk India, untuk Pakistan, nggak akan bisa Anda tahan deh. Cina tidak akan tinggal diam, karena sebagian besar minyak Cina antara lain dari kawasan itu. Nah, sementara negara Arab penghasil minyak Cina, penghasil minyak itu justru tidak bisa mengirimkan karena khawatir ada cegatannya Iran. Artinya apa? Yang dirugikan dari blokade yang dilakukan siapapun ini bukan Iran atau sekutu Iran, tapi Amerika dan sekutunya yang tidak bisa melepas minyaknya ke laut bebas untuk dijual. Padahal teman-teman sekutu atau anteknya Amerika di Teluk itu kan semuanya penghasil minyak. Buat saya terlalu gegabah dengan gagah-gagahan di depan Selat Hormuz. Tapi kalau misalnya menurut Pak Dian sendiri, Iran tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau misalnya gencatan senjata ini tuh cuma tipu muslihat aja, dan apa yang disiapkan Iran untuk menghadapi hal ini? Amat sangat tahu. Karena itu Iran menunjukkan niat baik. Niat baiknya itu dari Iran. Mau bukti? Lihat delegasi Iran ke Islamabad. Ada ketua parlemen si Golibov, ada Menlu Arachi, itu perunding senior loh untuk masalah utama konflik Timur Tengah ini, nuklir. Mereka veteran perundingan nuklir. Karena isu utama adalah nuklir, mereka kirim pakar-pakar nuklir, negosiator nuklir. Nah, Amerika karena cuma buat tipu muslihat tadi, yang dikirimkan makelar real estate. Si Witkoff, si Kushner, segala macam itu kan makelar real estate. Mana ngerti soal nuklir. Makanya perundingan juga sudah dibayarkan dari awal, tidak akan berhasil.
bahkan agenda pun belum disepakati karena hanya mengulur waktu dan hanya menyampaikan gagasan jawaban Amerika.